Rabi'an yang keempat, at-tuhuru bainal haidataini, suci antara dua haid. Al-awwalu, bermula yang pertama, aqallut tuhri bainal haidataini, bermula paling sedikit masa suci antara dua haid. Khamsata asyara yauman, yaitu 15 hari. Li'annahu, karena sesungguhnya, idza kana aktsarul haidi khamsata asyara yauman, apabila adalah paling banyak masa haid yaitu 15 hari, lazima, niscaya lazim, ayyakuna aqallut tuhri, oleh bahwa jadilah paling sedikit suci, bainal haidataini, antara dua haid, khamsata asyara yauman, yaitu 15 hari. Lianna syahra ghaliban, karena sesungguhnya dalam satu bulan, ghaliban, pada kebiasaan, la yakhlu, yaitu tidak kosong oleh dia satu bulan, an haidin, daripada haid, wa tuhrin, dan suci. Yang kedua, wa ghalibut tuhri, bermula kebiasaan suci, bainal haidataini, antara dua haid. Baqi syahri, yaitu sisa satu bulan, ba'da ghalibil haidi, sesudah kebiasaan haid. Tadi yang keempat, suci antara dua haid. Yang pertama, paling sedikit masa suci antara dua haid. Paling sedikit masa suci yaitu khamsata asyara yauman, 15 hari. Ini maksudnya menghitung biasanya, ini kesimpulannya 1-2 nih, apabila haidnya 15 hari, ini tuh rutin haid, paham kah? Berarti bilanya haidnya 15 hari, biasanya sucinya 15 hari. Apabila misalnya haidnya 7 hari, berarti kan 30 kurang 7 berapa? 23. Nah, berarti masa sucinya 23 pas lama sebulan, karena sebulan kena itu pulang. Biasanya kayak itu, lihat masa haid, sisanya suci. Itu kesimpulannya 1-2. Wala hadda li aktsarit tuhri minal haidi, dan tidak ada batasan li aktsarit tuhri, paling banyak haid, paling banyak suci, minal haidi, daripada haid. Faqad la tahidul mar'atu, terkadang tidak haid oleh seorang perempuan, fi umrihi, pada umurnya, illa marratan, kecuali satu kali, wa qad la tahidu aslan, dan terkadang tidak haid oleh dia aslan, pada asal, maksudnya tuh ada pernah haid. Artinya ada nang sakali haid, imbas sakali haid sampai mati, ada suara lagi haid. Ada nang kada pernah haid, berarti kena baliknya bisa dengan produksi sperma atau umur 15 tahun. Beginian lah, akhirnya ada. Khamisan, yang kelima, at-tuhuru bainal haidi wan nifasi, suci antara haid dan nifas. Qad qaddamna, sungguh telah kami dahulukan, sabiqan, terdahulu, annal azhara,
bahwasanya yang paling azhar min aqwali imamina Syafi'i, daripada pendapat-pendapat ulama mazhab Syafi'i, bukan, daripada pendapat-pendapat imam kita Syafi'i, bukan ulama, pendapat Imam Syafi'i langsung. Annal hamila tahidu, sesungguhnya wanita hamil tahidu yaitu haid. Wabitali, dan yang akan datang, falaisa hunaka aqallu lit-tuhri bainal haidi wan nifasi, maka tidaklah di sana yaitu paling sedikit bagi suci antara haid dan nifas. Bal qad la yakunu bainahuma tuhrun, bahkan terkadang tidak adalah antara keduanya, antara haid dan nifas, tuhrun yaitu suci. Kan di pelajaran telah lewat bahwasanya babinian nang hamil tuh bisa haid apabila terpenuhi syarat haid. Kemudian pembahasan berikutnya ini, jarak antara haid dan nifas itu kada mesti harus dipisah paling sedikit masa suci. Alhamdulillah. Misalnya kan paling sedikit masa suci antara dua haid berapa? 15 hari. Nah, kalau antara haid dan nifas itu maksudnya tuh kada tak pakai itu. Bahkan di sini bal qad la yakunu bainahuma tuhurun, terkadang bersambung bahasa kita, antara haid lawan nifas itu bersambung, berarti kada ada jeda masa sucinya, ada bersambung darahnya. Kama law ra'at hamilun adataha, sebagaimana seandainya melihat oleh wanita hamil adataha akan kebiasaannya, khamsata ayyamin akan 5 hari, summat tasalatil wiladatu bi akhiriha, kemudian bersambung oleh melahirkan, bi akhiriha dengan akhirnya melahirkan. Fayakunu ma qablal wiladati haidan, maka jadilah sesuatu sebelum melahirkan haidan yaitu haid, maksud sesuatu itu darah yang keluar tuh. Wa ma ba'daha nifasan, sama kada haid bulan kedua, kada haid bulan ketiga, kada haid bulan pas ternyata misalnya inya tuh melahirkannya genap pas umur 9 tahun. Pas umur 9 tahun kan biasanya 9 tahun 9 bulan 9 bulan 9 tahun udah kau berjalan tahun nah udah semelayaran ini kata usahanya 9 bulan, genaplahnya kan 9 bulan 9 hari biasanya, 9 bulan misalnya lah. Kemudian misalnya 5 hari sebelum 9 bulan inya keluar darah, berarti itu kemungkinan darah haid apabila terpenuhi syarat darah nang ketika melahirkan. Paham lah? Berarti itu darah nang 5 hari lawan darah nang ketika keluar anak itu disebut darah haid. Darah haid. Paham kah? Nya kan darah nang ketika keluar anak itu maksudnya ketika anak itu keluar ada darah Bombay. Paham kah? Ketika anak keluar ada darah itu biasanya disebut darah tolak, darah ketuban bahasa kita. Misalnya tadi 1 2 3 4 5. Kemudian biasanya orang hamil itu kan bila pas waktu keluar anak bila sesudah keluar anak sempurna keluar darah pas ya. Kalau nah perhatikan, kita menentukan darah ketuban ini, lihat dulu sebelumnya. Apabila ada keluar darah, perhatikan, apabila ada keluar darah dan darah itu mencukupi sebagai darah haid, pahamlah. Kemudian bersambung lawan darah nang keluar ketika keluar anak, maka itu disebut darah haid. Atau sini keluar darahnya melahirkan di hari ke-9 misalnya lah, 2 keluar darah 3
4, 5, 6, 7, 8, kemudian 9 keluar darah ketika melahirkan. Darah apa itu? Darah haid. Ya Allah ya lah, kira-kira terpenuhi nggak syarat darah haid lah? Satu, ini kan masih kalau darah sana pas ini Bombay lah. Satu lebih daripada ini, misalnya ini nah, misalnya 9, 10, 11, 12, 13. Misalnya di sini melahirkan, misalnya nih di 15 ini melahirkan. Ini kosong misalnya, sini melahirkan. Pas ini aja darah darahnya sampai 10. Kemudian kosong sini melahirkan dengan apa nih? Darah ketika melahirkan anak kalau darah apakah itu? Hah? Apa? Darah apa? Inilah perhatikan di sini ulama khilaf, perhatikan ulama khilaf. Ikan di apa disebut darah itu haid harus 24 jam, misalnya sini 7 jam lah misalnya. Kemudian misalnya kita sini pulang lah, sini misalnya 10 jam misalnya lah, berapa dah? 17. Di sini misalnya 8 jam. Ketika melahirkan anak tuh 8 jam misalnya, berapa darahnya? Berarti jumlahnya berapa? Berapa? 25. 25 lah. Banyak sini berita oleh. Perhatikan. Sebagian ulama mengatakan apabila darah nang keluar sebelum melahirkan ini belum terpenuhi sebagai darah haid, pahamlah. Kalau darah di sini, ini tetap darah talak. Darah talak, pahamkah? Ini kan kalau dihimpun darah nang di sini lawan nang darah nang keluar ketika melahirkan jumlahnya 25. Ya kalau berarti kan mencukupi untuk haid. Satu ulama mengatakan pendapat yang pertama mengatakan, satu ulama pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya ini kadang kala disebut darah haid. Pahamkah? Kalau gabungan antara darah sebelumnya lawan darah nang keluar ketika melahirkan anak hanya terpenuhi sebagai darah haid, itu kalau disebut darah haid di sini. Dan ini istihadah. Pahamlah? Kalau dijumlahkan berkaitan hanya memenuhi sebagai darah haid lawan nang darah nang keluar ketika anak keluar. Pahamlah? Paham? Pendapat pertama. Pendapat kedua, ujian pendapat kedua, gabungan antara darah nang sebelumnya, pahamlah, lawan darah nang keluar ketika anak keluar. Bila digabung akan mencukupi syarat haid, berarti darah nang keluar ketika anak keluar disebut darah haid. Pahamkah? Paham? Pendapat nang pertama dalam diincakan pendapat pertama tadi. Ini tergantung darah nang keluar ketika anak keluar itu tergantung darah nang sebelumnya. Bila darah sebelumnya misalnya keluar mencukupi sebagai darah haid, maka di sini mengikut berarti darah haid. Tapi kalau darah nang sebelumnya ini belum mencukupi sebagai darah haid, yalah, biasanya tadi 17 jam. Tapi seandainya dikumpulkan lawan darah nang keluar ketika anak keluar memenuhi darah haid, itu tetap disebut darah talak. Paham pak? Harus nang sebelumnya ini dulu terpenuhi sebagai darah. Ini 4 lagi. Paham? Yang bergu yang ini. Paham pak? Nah, lalu keterangan tadi, seandainya misalnya bebinian itu kan ketika betianan tadi, ini haid Allah misalnya di sini, misalnya sinilah, sini misalnya 10 jam, 10, 7, 10, 8, berarti berapa no? Berarti 35 loh kok. Tambah 10 ini kan 25 tambah 10 35.
Imbah inya misalnya ketika keluar anak keluar darah, ya Allah berarti darah haid. Pas imbah sesudah anaknya keluar sempurna langsung keluar darah, berarti darah nipas. Pahamlah. Walaupun ada jarak antara darah haid lawan darah nipas, tapi kalau darah nipas dengan darah nipas itu paling sedikit harus ada masa suci 15 hari. Paham kah? Untuk haid lawan nipas itu kada perlu jarak 15 hari dan bahkan kadang-kadang darahnya bersambung. Paham? Sadisan yang keenam, at-tuhuru bainan nifasi wal haidi, suci antara nipas dan haid. At-tuhuru bainan nifasi wal haidi lahu halani, suci antara nipas dan haid sebit baginya yaitu dua keadaan. Ayyatra'a qabla bulughi aktsarin nifasi, bahwa mendatang oleh suci qabla bulughi aktsarin nifasi, sebelum mencapai paling banyak nipas. Wa huwa sittuna yauman, bermula dia aksarun nipas sittuna yauman yaitu 60 hari. Fayusyaratu, maka disyaratkan ayyabluga, oleh bahwa mencapai dia suci khamsata asyara yauman bilayaliha, akan 15 hari dengan malamnya. Yang pertama, bahwa mendatang oleh suci bukan suci lah, anunya pailnya darah loh, darah tuh salah pail, salah paham. Ayat ra'ad damu, itu bahwa mendatang oleh darah yang suci. Yang pertama, ini tentang nipas, keluar darah masih di waktu-waktu cakupan paling banyak nipas berapa hari? 60 hari ya lah. Nah, paling banyak nipas 60 hari. Pembahasan pertama nih, darah yang keluar di sekitar 60 hari. Ayyatra'a qabla bulughi aktsarin nifasi wa huwa sittuna yauman, darah itu datang sebelum mencapai paling banyak masa nipas. Kita anggap sini sampai langsung sampai 60 sini misalnya. Sampai 60 ya lah. Nah, darah itu misalnya imbah keluar ada anak lah. Keluar darah imbah keluar anak, keluar darah lah. Darah itu bahasa kita tuh berputar di antara 1 ini sampai 60. Darah itu dikatakan darah nipas. Perhatikan, darah itu dikatakan darah nipas selama antara darah satu dengan darah yang lain itu tidak dipisah 15 hari atau lebih. Paham kah? Mulai sini lah, ini kan misalnya sini lah imbah melahirkan anak ya Allah. Kemudian dari 1 sampai 60 ini, bila ada darah dipastikan darah nipas selama antara darah satu dengan darah yang lain itu tidak dipisah paling sedikit masa suci yaitu 15 hari. Misalnya imbah melahirkan anak, kalau sini darah lah kosong misalnya di sini darah apa namanya nih? Darah apa? Kenapa nipas? Pada sini kosong. Karena masih cakupan 60 hari dan tidak dipisah oleh 15 hari atau
lebih. Pokoknya bila dalam cakupan 1 sampai 60 hari itu semuanya darah nifas selama tidak dipisah 15 hari atau lebih masa suci. Paham? Nah, kayak misalnya imbas sini keluar lah. Sini keluar darah misalnya. Sampai hari sini kalau udah keluar hari ke-17 misalnya keluar, darah apa ini? Darah haid sini berarti. Karena ini sudah antara darah yang pertama keluar dengan darah yang berikutnya dipisah 15 hari atau lebih, katakan walaupun dalam cakupan 60 hari. Maka apabila sudah dipisah 15 hari atau lebih, maka darah berikutnya disebut darah haid. Paham kah? Disebut darah nifas semuanya apabila dikeluar di cakupan 60 kemudian tidak dipisah antara darah yang pertama dengan yang berikutnya masa suci 15 atau lebih. Misaluhu ra'at nufasa'u asyrata ayyamin daman. Melihat oleh para wanita nifas asyrata ayyamin daman akan 10 hari darah. Summan qata'a kemudian putus oleh itu darah. Khamsata asyara yauman 15 hari. Summa ja'ad damu kemudian datang oleh darah. Fahadad damul akhiru haidun maka bermula ini darah yang akhir haidun yaitu haid. Nah 10 hari misalnya sini keluar darah, nah yalah. Kemudian di sini paget, sini suci yalah. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 10 hari keluar darah apa? Nifas, ya Allah. Kemudian setelah itu putus darahnya 15 hari. 11 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah berarti sampai 11 sampai 25 maka habis tuh 26 hanya keluar darah. Nah perhatikan, berarti darah yang ke-26 ini darah apa? Kenapa haid? Padahal masih cakupan 60 hari. Kenapa haid? Dipisah 15 hari. Kemudian yang kedua, ayat ra'a bahwa datang oleh dia darah ba'da mujawazati sittina daman sesudah melewati 60 hari. Sittina yauman damannya. Sesudah melewati 60 hari. Fala yustaratu khamsata asyara maka tidak disyaratkan 15 hari. Maksudnya tidak disyaratkan 15 hari suci. Misaluhu seumpamanya lawin kata adamu nipasi seandainya putus oleh darah nifas ba'da khamsina yauman sesudah 50 hari. Summa ada fi wahidin wasittina kemudian kembali oleh darah pada 61. Fa innahu haidun maka sesungguhnya yaitu darah di 61 haidun yaitu haid ma'a kaunil fasili beserta keadaan yang memisah aqalla yaitu lebih sedikit itu kabar daripada kaun beramal mandi min khamsata asyara yauman daripada 15 hari. Ini pulang pembahasan kedua ini darah nang keluar. Darah kedua keluar setelah 60 hari. Kalau sini tadi pembahasan tadi itu darah keluar tapi masih di dalam cakupan 60 hari. Kalau pembahasan yang kedua ini darahnya keluar tapi di luar cakupan 60 hari. Darah yang kedua nih, darah yang kedua. Kalau darah pertama tadi kan dalam cakupan, ini darah yang kedua keluar daripada 60 hari.
1, 2, 3, 20. Mana deh? 20. 51. Itu deh. 60. 61, 62, 70. Yalah. Ini cepat. Yang kedua cakupannya darah yang kedua, paham? Darah yang kedua keluar sesudah 60. Berarti kan darah yang pertama ada Allah, darah pertama keluarnya berapa kita deh? Khamsina yauman 50 hari sampai sini nak keluar darah. Maliir. Ya Allah. Maliir. Leer lo kok. Yalah. Jus buah naga. Sampai 50, kemudian bagaimana darahnya? Summa ada fi wahidin wasittina, kemudian bagaimana sampai di 61 hanya keluar darah pulang. Berarti berapa hari bagaimana nih? Berapa hari? 5, 1, 60. Berapa? 10 hari oleh lah. Sini ada tulisannya lah, lo bingung. 10 hari berarti. 10 hari nakanya lah. Berarti kan darah yang kedua keluar setelah 60 hari. Yalah, berarti kan pembahasannya di luar cakupan daripada paling banyak masa nifas. Ya Allah, perhatikan. 1 sampai 50 darah apa ini? Nifas. Kemudian perhatikan, darah nang 61 ini darah apa? Kenapa haid? Di kitab haid biasanya. Iyalah. Ya Allah. Perhatikan. Tadi jarak antara haid atau jarak antara nifas dan haid, jarak antara nifas dan haid itu tidak memerlukan paling sedikit masa suci. Pahamlah? Ini cakupannya sudah di luar daripada 60 hari. Paham? Kalau di dalam 60 hari, Bang, di dalam cakupan 60 hari, Bang, bila keluarnya belum mencapai 15 hari dari apa? Ini pasti kalau ya. Paham? Ini sini. Kalau sudah keluar daripada 60 hari, ialah masa sucinya itu lawan nang masa nifas itu. Itu kadang memerlukan paling sedikit masa suci. Nah, walaupun di sini kan nakaknya hanya 10 hari. Paham gak? Fa innahu haidun ma'a kaunil fasili aqalla min khamsata asyara yauman, ya Allah, karena tadi masa sucinya yaitu 10 hari. Ad-darsul rabi'u, pelajaran yang keempat, at-ta'rifu bin nifasi wa muddatihi, definisi nifas dan durasinya, masanya, waktunya nifas. Wa ma yata'allaqu bihi min ahkamin, dan sesuatu yang terkait dengannya daripada hukum-hukum. Sanatawalu fi hadzal darsit ta'rifa, artinya sanatawalu ini nanti kami jelaskan, pada ini pelajaran akan definisi dengan nifas, wasyurutahu, dan akan syaratnya nifas, wa muddatahu, dan durasinya nifas. Wa hukma taqattu'i damin nifasi, dan hukum putusnya darah nifas. Kayaknya kan paham dulu tadi deh. Yalah. Wa ziyadatid dami ala aksarin nifasi, dan kelebihan darah atau melebihi darah ala aksarin nifasi, atas paling banyak nifas. Sudah deh, kamu paham? Kalau kayak apa sudah? Baca ini terus.
Awalan yang pertama ta'rifun nifasi, definisi nifas. An-nifasu lugatan, nifas pada bahasa al-wiladah, daripada perkataan mereka tanaffasas subhu idza zahara, muncul oleh subuh, idza zahara apabila nampak oleh dia. Tanaffasa maksudnya muncul kah? Lahir. Dan sungguh terdahulu oleh keterangan demikian itu pada pelajaran yang pertama. Sanian yang kedua, syurutun nifasi, syarat-syarat nifas. La yatahannaha mabda'u khalqi adamiyyin, sesungguhnya dia itu alaqah atau mudghah, yaitu awal-awal penciptaan manusia. Ammad damul khariju qablal wiladati, adapun dadah yang keluar, wala bihaidin, dan bukan haid, illa, nah illa kecuali, ini tasala bihaidin qablahu, jika bersambung oleh dia darah, bihaidin qablahu, dengan haid, karena sesuatu yang telah terdahulu. Annal asaha, bahwasanya paling sahih, annad dama, bahwasanya darah, alladzi tarahul hamilu, yang melihat akannya darah oleh wanita hamil, haidun, yaitu haid, khabar daripada annad dama. Khabar daripada annal asah tu jumlah apa ismiyah tu, jumlah annad dama, jumlah darah haid ya Allah ya lah. Tapi tadi ada perbedaan tadi lihat di dadah sebelumnya, apabila dadah sebelumnya tu satu pendapat belum bisa disebut darah haid, maka darah yang keluar ketika anak keluar itu disebut darah talak ya lah, walaupun bersambung dengan darah sebelumnya. Tapi biasanya kita kalau sudah dadah itu keluar sebelum sebelum anak itu ketika melahirkannya lah, biasanya kalau sebelumnya tuh ada dadah, biasanya digabungkan biasanya, walaupun dadah yang sebelumnya itu belum bisa disebut dadah haid ya lah. Qablan kidai khamsata asyara yauman, bahwa jadilah dia darah sebelum putus 15 hari, min faragir rahimi, daripada kusungnya rahim. Maksudnya keluar darah itu sebelum ini contoh pertamanya. Yang kedua ayakuna qabla, maksudnya hari ke-16 hanya keluar darah. Darah apa ini? Darah apa? Darah haid. Karena kan berarti bebinian ini benipas ke kadakah? Kada, berarti karena sudah melewati masa paling sedikit masa suci. Itu nanti bila umusnya bila sudah lewat pada masa suci, kalau dicakupan 60 hari ialah, maka darah nang ini disebut darah haid. Atau tadi misalnya sini keluar misalnya darah ialah hari pertama, kedua kosong, kemudian hari ke-18 hanya keluar, berarti hari ke-18 darah haid. Karena kan antara darah nang pertama lawan kedua ini sudah dipisah 15 hari lebih. Yang ketiga, alla yatakhallala baina damayin nifasil awwali wasani, bahwa tidak menyela-nyelai antara dua darah nifas, al awwali yang pertama, wasani, dan darah nifas yang kedua, aqallut tuhri, oleh paling sedikit masa suci. Wahwa bermula dia
khamsatar asyara yauman, yaitu 15 hari. Fa in takhallala bainahuma dzalika, maka jika menyela-nyelai antara keduanya, dzalika oleh demikian itu, maksud dzalika itu aqallut tuhri, oleh paling sedikit masa suci, ya 15 hari tadi. Pasani, maka bermula darah yang kedua, laisa binipasin, bukanlah nipas. Wa inna ma huwa haidun, hanya saja bermula dia darah yang kedua haidun, yaitu haid. Ya tadi kayak ini. Nih biasanya tadi. Yang hari pertama keluar darahnya ulna, sama darah. Kemudian 0,00000, hari ke-17 hanya keluar, 18 hanya keluar darah. Ini kosong. Ini pertama indah melahirkan disebut darah nipas. Di sini darah apa? Darah kenapa haid? Sudah dipisah 15 hari lebih. Paham? 4 ayyakuna dzalika fi sittina, bahwa jadilah demikian itu darah yang kedua fi sittina, atau darah yang pertama bisa jelas punya darah lah, bahwa jadilah darah fi sittina pada cakupan 60. Falau ra'at ba'da sittina, maka seandainya melihat oleh perempuan ba'da sittina, sesudah 60 hari, daman akan darah, falaisa bizamanin yasir, walau bizamanin yasirin, walaupun dengan masa yang sebentar. Falaisa binipasin, maka bukanlah dia nipas. Summa in wujida fihi syaratul haidi, kemudian jika diperdapati padanya itu darah, syaratul haidi akan syarat haid. Wa huwa bulughu yaumin wa lailatin, bermula dia itu syarat haid, yaitu mencapai 1 hari 1 malam. Fa huwa haidun, maka bermula dia yaitu haid. Wa illa, dan jika tidak, maksudnya wa illam yablugh yauman wa lailatan, jika tidak mencapai oleh dia darah yauman wa lailatan, fala haida, maka bukanlah haid. Ini di luar cakupan paling banyak masa nipas. Seandainya perempuan melihat darah ialah sesudah 60 hari, misalnya melewati 60 hari sudah, bahkan kena ingat 16, 17 misalnya sampai sini 60, 61, 62, 6 sini keluar darah, darah suci, darah sampai misalnya sini 53, sini ada 53, di 53 ini keluar darah belum. Kemudian 54 sampai 60, 61, di 62 perhatikan, 62 keluar darah apa ini? Berarti kan mulainya 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, di 62 keluar darah sini. Berarti masa suci berapa hari? 8, 9 hari, 9 lah, 8 hari betul lah, 8 hari. Nah berarti darah apa sini? Darah haid kada? Darah haid kada sini? Keluar di 62 darah haid kada? Ayo belum lagi. belum pasti ya oleh. Keluarnya misalnya keluar darahnya 7 jam, darah kada? Belum lagi, nanti sudahnya pulang. Keluar kada pulang ini?
Ikan bila keluar darah pertama lihatnya sampai cakupan 15 hari ya Allah ya lah, belum lagi ya Allah. Alwi darah haid ya Alwi. Di sini 7 jam, darah haid belum? Belum. Di 4 10 jam. 7 tambah 7 14 tambah 10 24. Berarti terpenuhi sebagai darah. Walaupun di sini jarak antara nipas lawan haid itu masa sucinya kadang mencapai 15 hari. Yang penting perhatikan, sudah melewati masa paling banyak nipas. Paham? Salisan ketiga, muddatun nipasi, durasi nipas. Muddatun nipasi, durasi nipas, lahzatun, yaitu sebentar. Sebentar itu 1 titik, tik aja, yalah. Misalnya habis keluar anak ya Allah, 0,0,0,0,0 hari ke-15 tik dia ya Allah, yalah. 0,0,0,0,0 hari ke-30 tik dipulang. Dengan apa itu? Dan apa? Nipas bertahan lah ya Allah. Kalau secara intihainya nipas bergetaan, ya intihai kalau bergetaan lah berarti mulai 1 sampai 30 nih nipas. Kalau secara adat atau secara ibtidai berarti sucinya berapa sampai 30 misalnya lah 1 sini nah kita itu nah benar gini jadi duit nih nah gitu dia itu dengan begini 60 4 5 20 40 30 40 50 60 70. Ayo pertama keluar tek. Kalau mak ya mak, ini kalau mak tek ada kan? Dia kan dia mak lihat amak ya kalau. Saya lu amak mah mesti akan ya lah buah naga. Satu keluar tidak suci hari 15 keluar tek, atau sini kosong lah dikosongkan ada keluar lagi pertama tuh ada keluar bakal keluar anak ada keluar lalu bahagia deh menunggu di hari ke-15 ya Allah. Bilenya sini kan di daerah berarti karena sini kan di pas kan berarti ya Allah ya lah pasti ada di pas masih tak sini tek berarti nipas haid nipas 0,0,030 bahagia pulang tek daerah pulang keluar daerah apa? Anak pada nipas padahal belum tentu ini kan belum tentu kah? Daerah haid kah ada kah? Daerah nipas kah ada kah? Belum leh jamnya apa? Apanya? Oh misalnya sini kah? Belinya sini misalnya sini ke sini juga 15.000 itu berapa nih? Bila misalnya sini misalnya jam 5 sini jam 7 berarti haid 15 hari. Kita anggap sini belum melewati 15 hari gitu. Tek diulang yalah jam 5 sini jam 4 sajam lagi 24 apa tuh 15 hari ya Allah 45 60 ya lah 15 hari 60 tek. Berapakah masa haidnya intihainya berapa hari? Nipas berapa? 60 hari ya Allah ya lah. Masa-masa sininya sembahyang ada apa ya kok sembahyang dikada lah ada apa ya kan dikada lah kok ya lah ini sini puasa sini mbak puasa misalnya 30 hari ini puasa sini ya sini tak bersini sampai 14 15 betal kalau ada ya lah mbak tuh
ke-16 pulang, ke-2 pulang, puasa pulang. Sini 14 puasa tambah sini sampai 29. Berapa dah? 28. 30 batal pulang. Ya Allah. Sini kan 2 tadi kan sampai 30 berarti 2 hari batalnya 28. Sini puasa plus sampai 45. Sebenarnya sampai hari ke-60 puasa. Puasa Ramadan puasa nang kade. Mangkade Ramadan tadi dulu. Ya Allah misalnya nih. Yalah. Ya udah tiap tahun tuh melahirkan terus. Ya Allah. Tiap tahun tuh betianan terus, berenak terus. Ada berhegong ya. Ada berhegong. Gespol. Betul. Besoboh lah toh. Berarti ini misalnya 1 sampai 60 intihainya berapa hari nipasnya? 60. Berarti kaina inyak mangkada berapa hari pulang? Berapa hari? 60. 30 puasa Ramadan ya lah. 30-nya puasa Ramadan entar dulu. Ayo kalau nih. Apa jawab 9? Hah? Maksudnya? Puasanya 29-annya. Apanya? Hari apa? Misalnya Ramadannya Misalnya Ramadan 29 tapi banyak kodaan. Kadang di kade juga sini ya kalau beritahan di kade lah lah. Ya kalau kan di dina istilah 29 lagi pokoknya 60 di kade ya lah. Ya kalau nang di sini di kade beritahan deh. Ya kalau nang puasa Ramadan kena nya di luar Ramadan di kade juga ya lah. Nang inya puasa nang biasa 30 nama kade tadi. Kadean juga ya kalau lah. Berarti seberitaan kodaan Ramadan ya Allah. Kade lagi istilah nang 20 29 60 ya lah. Paham lah. Gaspol ya Allah. Nanti deh. Salisan yang ketiga muddatun nipasi, durasi nipas. Muddatun nipasi paling je. Durasi nipas lahzatun sebentar tadi wa aksaruhu paling banyaknya situ nayauman 60 hari. Wa ghalibuhu kebiasaannya arba'una yauman yaitu 40 hari. Li hadis Ummi Salamah radhiyallahu anha, li hadis karena hadis Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat beliau berkata, kanatin nufasa'u adalah wanita-wanita nipas tajlisu duduk oleh mereka ala ahdi Rasulillah arba'ina yauman pada masa Rasulullah 40 hari. Maksud duduk tuh artinya kada sembahyang ya lah. Ada puasa, main duduk, ada us ya lah. Singkal betis. Makan kada ya lah. Kemudian rabi'an yang keempat setengah jam udah. Berapa lagi? 4 menit. Awas. Banyak lagi lah. Insyaallah ramatain kali. Rabi'an yang keempat. Mata tabda'u muddatun nipasi, kapan dimulainya waktu nipas? Al-mu'tamadu bermula pendapat mu'tamad minal aqwali daripada beberapa pendapat. Anna muddatan nipasi bahwasannya waktu nipas tabda'u mula-mula oleh waktu nipas hukman secara hukum. Nah kata hukum ini istilahnya tuh sama lawan ibtidai istilahnya lah. Min ru'yatid dami daripada melihat darah. Fala nifasa qabla ru'yatihi, maka tidak ada nifas sebelum melihatnya darah. Wa amma adadan, adapun menurut adat, menurut bilangan, ini berarti intihainya, jumlah durasinya berkaitan. Famin ba'di faraghir rahimi, maka dari sesudah kosongnya rahim, min jami'il hamli daripada semua hamil.
Ada dan berarti intihai. Kalau ini hukman sama dengan tidak, istilah aja beda tapi maknanya sama. Tapi saya ada tahu kan juga. Biasanya itu pakai ini hukman doang. Ada dan paham lah. Jarang ibtidai intihai itu jarang. Biasanya tuh hukman ada dan. Tapi kamu harus paham bila hukman berarti dihitung dari awalnya, paham lah. Kalau inya ada dan berarti dari segi jumlahnya beritaan durasinya. Berarti bilinya durasinya berarti kalau nipas dilihat sampai 60 hari atau dilihat sampai misalnya keluarnya tuh dari hati misalnya hari Sabtu keluar sampai hari ke-15 misalnya keluar lah. Kemudian mulai hari 16 sampai berikutnya sampai misalnya di hari ke-50 hanya keluar. Berarti darah apa 50 dan haid keluar. Nah, kita menentukan nang ada dan tadi berarti sampai hari ke-15 ya Allah. Nah, berarti itu lah. Ada dannya berapa hari berarti? 15 hari ya Allah. Kalau inya hukman berapa hari? Hari Sabtu keluar 000 15 keluar berarti berapa hari? Dan nipasnya berapa hari? Kalau hukman 2 hari 1 lawan 15. Nah, sisanya itu kan naka ya Allah dihukumi suci. Misalun yuwaddihu dzalika, contoh yang menerangkan akan demikian itu, ra'at nupasa'u daman nipasi, melihat oleh wanita nipas, daman nipasi akan darah nipas, ba'dal wiladati sesudah melahirkan, bi asyrati ayyamin dengan 10 hari. Famin haitsul adadu, maka dari segi adat. Nah, berarti intihainya naqulu, kita katakan innan nipasa lahu asyratu ayyamin, sesungguhnya nipas lahu sebit baginya nipas asyratu ayyamin, yaitu 10 hari. Yalah. Ini kan tadi imbah melahirkan ya, kalau kadede dadah pas hari ke-10 hanya keluar darah. Ada dan berarti intihainya ya Allah. Berarti berapa jumlah nipasnya? 10 hari. Ya Allah. Yalah, karena belum dipisah 15 hari. Yalah, berarti 10 hari seluruhannya berarti. Seandainya waktu itu misalnya ini kan waktu habis nipas itu, ini misalnya upah sisar ya Allah. Habis itu kali ini darahnya sampai hari ke-15 hanya ada darah. Kalau inya ibtidainya misalnya ini puasa misalnya, kalau puasa puasa sampai hari ke-14 ke-15 kemudian keluar darah. Ya Allah, habis hari ke-15 kosong lagi, ada lagi darah. Walaupun 1 titik hari ke-15. Berarti kita berapa harinya maka ada? Berapa hari maka ada? 15 hari. Ya nah, karena hukum ada dannya tadi, ada dannya 15 hari. Nah, berarti mah Ustaz nih, mana puasa 14 dikade pulang 15. Yalah, padahal nang kade puasa sehari aja. Hari ke-5 kan dagang dikade. Nah, ya betakon kenapa batu karas? Ya Allah. Kan batu karas. Kan percaya aja lagi. Kan. Ujian bang sudah ada kawai lah. Bila kali tidak ujian, bogok lah butuh. Wa min haitsu hukmun nipasi, dan dari segi hukum nipas. Nah, berarti apa? Ibtidainya la yabda'u, tidak mulai oleh dia nipas illa min ru'yatid dami, kecuali daripada melihat darah. Ya Allah, berarti hukum nang sebelumnya kada ada darah berarti suci. Fal asyratul ayyamis sabiqatu, maka bermula 10 hari yang terdahulu, maksudnya nang kada keluar darah, ala ru'yatid dami, atas melihat darah. Hukmuha, bermula hukumnya al-asyratil ayyamis sabiqah, pihak padanya hukmut tahirati, yaitu hukum perempuan suci. Ya, kalau secara hukman atau
ibtidaiyan. Nah, kalau adadan atau intihaiyan berarti tetap 10 hari. Istilah itu dulu soalnya tapi di kitab-kitab itu ada lagi sana jelas akan bolang ada lagi ialah hukman adadan. Apa hukman apa adadan? Dan lagi itu. Khamisan yang kelima. Banyak lagi nih. Berapa kan tadi? Pembahasannya baru penting tadi. Yang keempat tadi, Umayyah ta'allaqu bihi minhum. Berapa? 6 kah? Rabi'an. Khamisan yang kelima belum? Berapa 6 tadi? 2 3 4 5 6 lah, mau 6 aja. Dulu Amak ya Allah ya kayak ukiya ya Pak. Tadi pendek kita salisan ya lah ketiga ya kalau keempat kelima kalau kayak keenam taliyo kan kayak ya Allah. Kelima, hukmu taqattu'i damin nipasi, hukum terputusnya darah nipas. Sudah paham juga tadi ini. Idza kana damun nipasi mutaqatti'an, apabila adalah darah nipas yaitu putus. Fataratan maka terkadang daman keluar darah, wataratan dan terkadang nakaan suci. Padang zuru maka kita lihat intakhallala bainad damaini 15 yauman, jika menyela-nyelai antara dua darah oleh 15 hari, berarti antara dua darah nipas ya 15 hari. Wahwa bermula dia 15 hari aqallut tuhri, yaitu paling sedikit masa suci. Faddamus tsani haidun, maka darah yang kedua yaitu haid. Paham udah? Yang kedua, wa illam tablugh muddatun naqai bainad damaini aqallat tuhri, dan jika tidak mencapai oleh masa suci antara dua darah, maksudnya antara nipas yang pertama dengan darah yang berikutnya. Paham? Berarti belum ditentukan darah yang kedua itu nipas kah haid kah? Belum lah. Tapi darah pertama ada dulu lah. Jika tidak mencapai oleh waktu suci, masa suci antara dua darah, aqallat tuhri, akan paling sedikit masa suci. Wa huwa 15 yauman, bermula dia 15 hari. Fa'auqatud dami nipasun bil ittifaqi, maka bermula waktu-waktu keluar darah nipasun, yaitu nipas. Berarti darah pertama imbah melahirkan misalnya belum lagi lewat 15 hari masa suci keluar darah, berarti pasti darah nipas ya. Kalau pertanyaan ini darah kedua, misalnya di hari ke-15 tadi keluar darah ya, kalau berarti darah nipas lalu kosong. Nah, lalu pertanyaannya, seandainya keluar pulang darah di waktu paling banyak masa nipas yalah keluar darah nih di hati, apabila keluar darah yang kedua itu tidak melebihi daripada 15 hari waktu paling sedikit suci, maka darah nipas karena dalam cakupan 60 hari. Tapi kalau sudah keluar daripada 15 hari, melebihi 15 hari antara hari ke-15 dari keluar darah, kemudian keluar hari ke-55, darah apa itu? Darah haid yalah. Berarti yang pertama tadi ittifaq itu darah nipas. Wapisani wapin naqail mutakhallili, dan pada masa suci yang menyela-nyelai. Kaulani, sebit pada masa suci yang menyela-nyelai. Kaulani, yaitu dua pendapat. Asahu huma, bermula paling sahih dari keduanya, annahu nipasun, bahwasanya nipas.
Lepas dulu kok. Apabila apa? Ada dan lo ialah kalau inya hukman suci apa ialah nikan adalah wapin naka ilmu takhallili qaulani asahuma annahu nifas ialah secara adadan. Wadzalika bermula demikian itu misluma taqaddama yaitu seumpama sesuatu yang telah terdahulu pinnaka ilmu takhallili pada suci yang menyela-nyelai baina dima'il haidi antara darah-darah haid. Ya kalau sudah kemarin pembahasannya deh. Tapi di sini kadada yang istilahnya namanya baqa'ut tuhur kadada, baqa'ut tuhur kadada. Salah. Di nifas ini ada baqa'ut tuhur, baqa'ut di baqiyatut tuhur, baka kekal, baqiyatut tuhur yalah baqiyatut tuhur kan ada. Tapi kalau di haid ini kan misalnya di nifas ini kan misalnya keluar darah ya Allah misalnya hari ke-50 sampai hari ke-50 kemudian kosong ke hari 61 keluar darah berarti darah haid ya Allah. Tapi kalau inya darah haid dengan darah haid ya kalau lah misalnya dia haidnya kan 15 sekolah misalnya dia 14 ya kalau darah 15 kosong kemudian ke 16 keluar dengan apa tuh apa baqiyatut tuhur ya kalau lah antara haid lawan haid ya Allah tapi sudah melewati masa paling banyak haid ya Allah ingatilah. Sadisan yang ke-6 santai kok ya aja mau deh 1 jam setelah entah lah bawa minum dulu mana minum boleh bikin makan dulu santai loh ayo boleh bikin makan minian nak berantakan minian boleh ambil minian izin lagi mana ada aku tanyakan terima tanyakan seandainya ada kembali pulang cuman di cakupan habis lagi yang mananya tuh yang mananya hai semalam semalam banyak beberapa beli aja misalnya jadi 1 sampai 5 kalau dengar 1 sampai 2 sampai 5 5 kemudian hari ke-13 sampai 15 kalau udah pulang cuman kembali berarti masih haid nah yang untuk menekan wa isma alaiha kemudian yang di kada itu kan harus puasanya haji satu sebenarnya banyak ada seandainya jadi imam orang yang tahunya kembali haid pulang apakah mau kada puasa seandainya nya tahu di kade bu itu kada bapak kok ada tahu itu kan makan baby gini orangnya lah lawan bibilehnya dimakan hah yang kembali aja yang kada bilangnya kada tahu ya kada tahu ada apa makanya saugang aja jangan lupa deh kan jangan lupa deh kano ini sah deh sembayang jangan lupa deh apa lupa deh jangan jadi imam hah di kandil ya Allah soalnya tapi nya no kalau tidak isah aja tidak isah ada apa ada masalah hai
Tapi kan bagi di pribadinya ya wajib dikode. Ya. Apalagi ya nilainya hari tanggal 14 sampai 16 tuh bertanggung sama. berarti ada istihad deh. Tapi istihadnya di mana udah tahu? Di awal sudah haid. Apanya? Yang di awal sedang tadi sampai haid. Betul. Perjalanannya 7 hari, kemudian pas hari ke-13 sampai 16 tuh 13 sampai 16 keluar berarti apa? dia nang 6,5. Nah, karena kita belinya sudah itu kita berikan kebiasaan kita. Secara umumnya berikan ke haid nang dahulu. Misalnya di dahulu tuh misalnya 7 hari, berarti 7 hari aja diambil. Masa haidnya 7 hari aja. Paham lah. Tadi kan bisa molok, haid bisa molok lah. Cara ada di kan lebih daripada saya kalau sambung. Nah, berarti kena diambil kena nang antara batan tuh mana nang masa anunya apa namanya nang masa haidnya diambil nang kebiasaan sebelumnya. Biasanya nang hulup nang bulan sebelumnya. Bulan nang sebelumnya. Misalnya nih bulan Ramadan, sebelumnya Syaban lah. Nah, berarti ambil di Syaban gitu. Pertanyaan Anda mungkin ada di sini kan? Di sini mungkin kan ada. Ini ketemu di Chef TikTok. Saya sendiri belum menemukan dengan jawabannya, yaitu seorang perempuan misalnya, kita sepakat dulu tadi bahwa yang penting suci walaupun belum mandi. Seandainya begini ada kasus, mungkin netizen bisa menjawab, saya sendiri belum menemukan jawabannya. Seandainya seorang perempuan tidur di malam hari jam 11 malam masih dalam keadaan haid, tidur kemudian bangun di jam 7 pagi, ternyata dia mendapati dirinya sudah dalam keadaan suci atau berhenti dari haid. Kalau darah ini berhentinya sebelum fajar, maka puasa hari ini wajib. Tapi kalau darah ini berhentinya mungkin baru-baru saja jam 7, jam setengah 6, jam 6 tadi atau azan subuh, maka puasa di hari ini masih dikatakan belum wajib. Cuma keadaannya dia tidak tahu apakah dia berhentinya sebelum fajar shadiq atau setelah fajar shadiq karena dia tertidur. Nah, ini yang saya belum mendapati jawabannya. Sama dengan kasus perempuan salat subuh. Haid itu kalau berhentinya jam 4, jam 5, maka sholat subuh wajib. Tapi kalau haid itu berhentinya di luar waktu subuh, jam 7, maka sholat subuh gugur. Tidak wajib sholat subuh dan tidak wajib mengqadha. Nah, darahnya kapan? Spesifiknya kapan berhenti? Kalau berhenti sebelum fajar, kalau berhenti masih waktu subuh atau sebelum waktu subuh, maka waktu subuh masih dianggap wajib. Tapi kalau berhentinya darah ini adalah jam 7 baru saja atau setengah 8 baru saja, maka sholat subuh dianggap gugur. Maka perempuan ini sebenarnya subuhnya wajib atau tidak? Nah, ini yang saya sendiri maaf netizen belum menemukan. Hukum zahir bang deh. Hukum zahir di mana kalau darah di situ bang deh? Oh, sudah minik. Hukum zahir di mana kalau darahnya? Apalah, apalagi kita guring misalnya. Ya kalau orang misalnya lah waktunya bang. Misalnya nih kan masuklah waktu subuh lah, sebelum masuk waktu subuh ini terguring. Ya kalau habis itu apa namanya bangun inya sesudah habis waktu barusan aja lah. Kan dah kok wajib dikanda. Nah, kalau nya berbinian nanti misalnya tadi inya misalnya malam keluar dari haid, keluar dah belum kah? Keluar kah? Keluar, kemudian terguring, masuk waktu subuhnya ada bangun sampai jam 7 pagi, jam 7 hanya bangun. Berarti apa hukumnya? Itu kah sebanyak subuhnya tadi wajib dikada atau kada? Hah? Puasanya kalau puasanya dirinya jam 7 keluar nyata dia kan puasa. Oh, berarti jam 7. Nang jam anu tadi masih haid. Kita kan tahu hukumnya kalau ini ya selama kita apalagi kita guring ada tulisannya ya kalau ya lah. Itu sama aja berarti dianggap haid berarti. Itu aja. Kita kan sebelah kelapa ya lah hukum zahirnya aja yang terhati. Kalau sandang minik. Tapi misalkan sengaja bang, dia haid dia gak usah berak gitu.
Harus digarap aja. Oh, waktu sahur kalau kan banyak dagangnya gitu. Lalu jangan kawan yang dilihat masak nih punya kan bisa digarap intinya haid gitu. Sekalinya bangun jam 7 ternyata ya sih ini sengaja tadi digarap. Yang pertama tadi kan yang website TikTok itu positif jawabannya kita kalau saya nah gini bisa sengaja besar sengaja yang ini itu kan digerak bulannya atau bisa kalau susah digerak dan aku haid misalnya itu bermasak. Kalau kewajibannya bagi inya kan wajib bagi inya untuk menarik sa'i ketika setiap masuk sembahyang. Berarti ya Allah waktu sahur berarti sama aja. Berarti bilinya kada berarti kada baik berarti bisa-bisanya kada bangun dulu lah. Ada ayat apa lagi hukum zahirnya. Tapi kan kewajibannya seharusnya inya kalau inya puasa kan malam lah lalu tadi lah. Habis itu nanyakan puasanya kah? Puasanya Berpasan bangsanya kalau bisa dibangungi karena haid itu. kalau hukum Imam Rafi'i kan biasanya lah itu kan misalnya kebiasaannya dagangnya baget-baget ya Allah begitu tuh dianggap kada apa kada puasa ya Allah. Imam Rafi'i kan langsung intihainya aja ya Allah itu aja jawabannya ya lah kalau salah pahil kok apa intihainya kan Imam Rafi'i benar-benar aja kadang-kadang orang awam kan ya Allah awam ini jangan di ngalihi orang awam ikan masuk awam mancangin aja kan nyelok ada kan kayak pak guru aja hanya ikam ada apa ikam kebiasaan gue apa orang kebiasaan gue 7 hari gue ini hanya 2 hari ya guring kan ya Allah itu pada apa Imam Rafi'i kita tuh bukan menyaman-nyamanakan bukan kan memang ada pendapat gitu ya kan pula ada nama jaminakannya Allah Misalnya ini anak bahasa tidak izin ini apa itu dosa seorang tiwas ini mana kan ikamnya nuka hukman gak ada den gak ya Dek. Misalnya ini haid jam 6. Ada goingannya lah. Haid jam 6 pagi. Yes. Itu Yes. jam setengah 12 dilihati sampai suci sudah. Lah, belum. Sudah makan dulu. Sambil santai dulu kan. Terbalik tuh itu. Sambil makan di situ. Paling udah baik dulu. Ayo tahu yang pada. Udah ya kan. Misalnya ini haid hari pertama jam 6. Habis itu jam setengah 12 inya lihati sakalnya kada ada lagi. Nah itu kan sudah boleh sudah wajib mandi ketika hukum ibtidai. Nah, Belum wajib mandi. Belum masuk waktu lagi sembahyang. secara hukuman kan sudah berhenti kan sudah berhenti dengan Hukman apa hukman? Itu kan ada hukman kada ada dan belum lagi gitu ya lah. kan tuh sudah berhenti dengannya. Kan wajib mandi belum? Ini wajib mandi itu kan bila ada sembahyang. Nah kan ketika sudah berhenti dengannya itu misalnya lagi hendak tuh ya Pak. Misalnya Kada apa? apakah mandi dulu atau mandinya dibiarkan? Mandi dulu kada boleh manjimak kalau kada mandi. Kalau sekalian sekaligus juga Kada boleh sekaligus. Agak hukumnya. Ustaz bertakon ada kasus nih sebulan bertakon di akhir masa haid tuh jadinya berjarak 3 hari dulu hanya keluar cairan putih tuh berarti yang jarak 3 hari itu masuk haid kah atau kada kah? Kayak bagi ijakan mulai ijakan langsung akhirnya nih langsung intihainya dulu kayak begini. Misalnya ini haid 13 hari 12 hari 12 hari bis itu Habis deh. kebiasaan tuh ya bisa 12 hari haid tuh anggap 7 hari dia 7 Mana nama bujang ya?
Ini lah betul aku nih ikam naik kalau ikam kah? Kalau ikam jelas betul aku tadi ikam nih malah kalau tanyanya nih. Ikam sama naik. Kalau burung tuh masuk haidnya aja maksudnya. Oh itu kalau ikam malah kan nih. Ya udah. Anggap 7 hari Udah. haid. J-nya kebiasaannya 7 hari, misalnya haid, habis itu 3 hari dulu hanya keluar cairan putih itu. Apakah Ulang. Bahkan betul paham jelas kok aku udah paham nah. haid 7 hari? Biasanya kan biar tanda akhir haid tuh keluar cairan putih. Tanda Habis haid tuh keluar cairan putih. Cairannya tuh putih, kada lagi deh. pokoknya yang penting kemarin tuh kapasnya tuh kadang baunya dari itu. Paham lah. Jadi coba kadang apa bina jawabannya. Ya kalau yang penting kapasnya bagian sih ada keluar dari sekalipun tidak ada cairan putih. Adanya titiknya biasanya keluar cairan putih. Tapi jarak antara habis dari keluar cairan putih itu 3 hari. Kadang-kadang kecampur juga orang warna karuh di cairan putih itu kadang ada. Nah begitu itu masih haid begitu. Berarti masuk haid masuk. Haid. Pokoknya bininya ada pindah dega-dega begitu. Haid begitu. Yang karuh itu apa aja? Bila kadede, Saya cairan putih aja yang karuh. Putihnya aja kah? Bila putih, nah dibilang sesudahnya kayaknya. Sesudahnya tuh ada kepulang dega keluar, dega misalnya dega apa namanya? Misalnya diperiksa pulang. Ada warna karuh begitu. Kita tuh termasuk bagian adadan kan begitu masuk. Walaupun kan kalau nya putih aja cairnya berarti suci seandainya ada lagi dega. Nah, 3 hari jaraknya tadi wajib dikadakan juga tadi. 3 hari Yang tak jarak antara habis haid lawan cairan putih tadi masuk haid kan kata lagi. kan ada lagi haid. Ada lagi haid. Berniat puasa harus itu peringatan di awal Ramadan sudah berniat Tetap ya dikade sebulan itu kan wajib malik aja itu untuk mendapatkan padilah puasa sebulan. Padilah puasa sebulan lain puasa sebulan kade. Itu kayaknya ya kada berniat lagi iyalah wajib Syafi'i kita tetap bilenya kada berniat satu malam itu wajib dikade. Tapi kalau untuk untuk sebulan itu kita padilah puasa dapat pahala puasa sebulanan dapat pahala tapi kan dia menggugurkan kewajiban kita jangan ada puasa ada berniat ya lah kada puasa aja itu dikade wajib dikade. Kenapa dikade? Ya tadi ini betul tadi kakak siapa? Tapi kalau bergantung kepada taklid Imam Malik tuh Ada kawa kita. Itu kan begitu aneh lagi ya lah Beno. Tapi kayaknya ada di mazhab Syafi'i juga ada. Mazhab Syafi'i juga ada di I'anah ada. Kalau berniat itu boleh siang. Boleh di siang hari boleh. Berniat berniat puasa Ramadan tuh rasanya dia I'anah rasanya boleh di siang hari. Sebelum zawal. Itu ada pendapat di kitab I'anah. Tapi boleh cuma kayak gitu. Orang awam. Orang awam tuh misalnya kalau misalnya kan malam aku berniat aku lainnya sudah misalnya kan malam misalnya imbah sembahyang habis itu imbah tarawih taguring ketika berniat yalah kemudian ya sahur ya kalau 4 lomba kalilingan ya kalau bermusikan ya kalau yang dikit lagi nya kasihkan ya Allah pas subuh misalnya imbah sembahyang subuh bila sembahyang 2 kemudian jam 7 ya Allah jam 7 inya aku tadi kita berniat kita kenal guru kayak apa guru aja ada apa aja berniat teknik kan ada apa ya awam ada apa ya urusan kada ada apa ya ada tuh di I'anah ada. nah kitanya awam mana? Kita ini penuntut ilmu sudah jam lagi kayak itu ya awam. Tahu sih kalau kita naik. Juga haid tadi kita awam. Apanya? Kita lalakian ya kalau. Berarti di sini kan awam. Kadang awam lagi sudah dibicarakan apa lagi? Pertanyaan lagi. Loh. 38. Mbak. Yang mananya? Pendapat mana?
nomor 5 yang mana 5? Oh, darah talak tuh kah? Darah talak. Darah talak tadi kan ini ada darah ketika keluar anak ya Allah. Itu kita kadang menentukan darah talak kah atau darah haid kah? Lihat sebelumnya. Yang pertama, pendapat pertama itu disebut darah haid. Yalah. Disebut darah haid misalnya apabila sebelumnya itu sudah bisa disebut darah haid. Misalnya melahirkan hari Rabu, hari Senin, Selasa tuh keluar darah lebih 24 jam. Berarti kan darah yang keluar ketika anak keluar itu darah haid. Yang kedua nih, misalnya hari Rabu keluar anak ya, kalau ya lah keluar anak kemudian keluar darah, itu kita menentukan darah talak, darah haid itu lihat darah sebelumnya tadi. Pendapat yang kedua ini apabila misalnya hari sebelum melahirkan itu keluar darah ya lah, darahnya misalnya keluar 10 misalnya anggaplah 20 jam hari Selasa 20 jam, ketika hari Rabu keluar anak mengeluarkan darah 24 jam. Berarti kan kalau dikumpulkan 24 jam lah itu kadang-kadang disebut darah haid, tetap darah talak namanya, karena hari yang sebelumnya itu belum bisa disebut darah haid. Paham lah? Itu kan darah haid kalau dikumpulkan hari Selasa 20 jam, hari Rabu 4 jam, itu 24 lah. Pendapat yang kedua itu darah talak karena kan bisa digabungkan, kecuali kan pendapat yang kedua ini harus bujur-bujur bila hendak disebut darah haid. Pendapat pertama tadi harus bujur-bujur sempurna disebut darah haid yang sebelumnya tadi. Paham? Bila digabungkan misalnya itu tetap darah talak. Paham lah? Seandainya digabungkan hanya mencukupi darah haid. Yalah, antara darah sebelumnya lawan darah yang ketika keluar anak tadi hanya mencukupi disebut darah haid, tapi tetap darah talak itu nang sebelumnya tadi berarti disebut istihadah berarti. Paham? Paham lah? Pendapat pertama kedua sama. Apanya? Artinya pendapat pertama kedua sama. Kada sama. Ini menjatuh akan nang pertama tadi. Yang pertama tadi kan tetap beli ke pertama tadi kan paling sama aja, maksudnya yang pertama tuh darah yang keluar ketika anak keluar itu disebut darah haid ya Allah apabila sebelumnya itu sudah bisa dikatakan haid. Berarti darah yang ketika keluar anak itu mengikut darah yang sebelumnya ialah. Yang kedua ini misalnya yang kedua darah yang sebelum anak keluar itu kan 20 jam ya Allah, belum disebut darah haid. Lalu kayaknya keluar anak, pas ketika keluar anak keluar 4 jam ya Allah, bisa digabung 24 jam inilah bisa dianggap haid lah ketika digabungkan. Kada kawa itu pendapat kedua, kada kawa, berarti disebut darah talak. Paham lah? Harus buju-buju pendapat pertama tadi sempurna dulu ya lah. Pendapat yang kedua tadi kada kawa disebut darah haid karena kada sempurna belum. Ini kan digabungkan nih, ada boleh. Tapi kan biasanya kita pakai yang pertama itu. Yang pertama yang kedua lah. Yang kedua bisa dipakai. Yang kedua itu punya bila ada sebelumnya darah ya Allah. Lawan darah nang itu digabung, bila digabung mencukupi haid berarti disebut haid tuh. Darah nang keluar tadi. Beli-beli kan. Ada pertanyaan lagi? Pas sampai 60 hari tadi betul tagana kalau satu udah haid kalau Maksudnya tagana sama dengan haid lah. Tagana ada kalau udah udah di pas 60 hari. Tagana sehari misalnya besok keluar haid. Betul paling sedikit durasi yang jaraknya tuh berapa? Kan deh. Yang penting ada tagana satu mat. Kan tidak bagi dia tagana, bila tagana darahnya tuh akan bersambung. Misalnya kan 60, kalau bersambung berarti kan istihadah. Pokoknya di hari ke-60. Bila hari ke-60 itu lawan hari nang anunya bersambung, misalnya lah melahirkan jam 5 lah. Berarti hari ke-60 karena jam 5 ya Allah.
jam 5 ternyata keluar udah dah tagus sampai jam 6 misalnya, itu berarti istihadah berarti. Istihadahnya di mana? Tahu lah. Nah, kalau ini misalnya jam 5 melahirkan, kemudian melahirkan 60 jam 5, jam 4 tak kena degahnya. Misalnya lah, sajam tak kena. Pas jam 5 lewat hanya keluar udah dah, berarti dari haid. Pokoknya walaupun satu tempat kosong. Walaupun satu tempat beda kakak tahu soal. Ada apa jalan lagi? Mulai. Dari malam itu sudah tidak keluar darah lagi. Lalu ini yang keluar berniat, tapi mandi bersihnya tuh jam 7. Ada baik. Masalahnya mandi bersih jam 7 misalnya nih, subuh pas bayang lah. Betul jalan lagi. Nanti ada misalkan pasien yang meletakkan sehari sebelum Ramadan, merasa keadaan nifas, ini puasa di hari ke-15 sedetik, di hari ke-30 sedetik, di tadi ini langsung menyambung puasa mengqada. Maksudnya ya, Yang 60 hari puasa tadi. 15 hari baru setengahnya di hari ke-15 sedetik. Di hari ke-30 sedetik. Itu juga ini menyambung puasa mengqada yang tadi dulu. maksudnya ya, Pak? Menyambung puasa mengqada pulang 11 sedetik tadi. Tapi kan imbah Ramadan itu sehari dulu hari raya. Sekarang puasa terbiasa. Nah banyak. Puasanya yang sehari imbah Ramadan. Tak paling tahu deh lo. Juga semuanya KDN nya kalau beberapa hari tetap KDN. Mau nanti. Oh, mau juga. Maksudnya tuh dipotongnya sehari ayah. Jadi boleh kan? Apanya? Dia tadi langsung sambung. Maksudnya? Dia langsung mengqada imbah puasa Ramadan tadi. Betul ya, mau KD. Apanya? Banjir yang tadi 60 itu padahal kan ada waktu Mang itu tahu jawabannya sudah tak gunakan lagi. Aduh ya Allah. Belinya puasaan tuh kadang ada boleh puasa lo. Puasa sudah boleh apalagi makan deh. Itu usah jangan lagi sih. Bentuk alas tadi jatuh. Ada apa lagi ada kan? Peminah. Apa? Apa sih? Bayi yang kedua, walaupun berjarak sehari, selesaikan bayi yang kedua, belinya bayi yang kedua selesai, berarti masih dihitung. Bayinya 5 misalnya ya lah, yang 5 berarti. Walaupun 3 hari hanya 3 hari jaraknya. Tetap baik. Ini kan paling cepat masa melahirkan itu 6 bulan. 6 bulan lo. Yalah, berarti bila 6 bulan misalnya keluar itu bukan kambing, berarti anak biasa itu. Ya kalau iyalah. Ya kalau imbah misalnya melahirkan pertama lah. Ya kalau berarti imbah itu 6 bulan. Kalau baru pulang ya kalau iyalah. Berarti itu lain kambing. Berarti itu gaspol. iya langsung Iyalah. Kalau misalnya 3 bulan berarti itu masih nang. Iyalah. Hanya berjalan bina kapak sedikit ya kalau pulang. Nah, tanyakan lagi. Saya mustahil. Bisa kalau anak sempurna kah? Bila sempurna berarti kembali berarti ya Allah. Ini kan bilenya keluarnya kada sempurna tuh berarti bisa kaguguan. Berarti itu bukan kembali. Paham lah. Bila sempurna ada mungkin misalnya apa nah? Misalnya sebelum 6 bulan keluarnya anak tuh sempurna. Berarti bawaan entar dulu ya lah.
Karena kan 6 bulan tuh kan masih daga primatur lagi, masih kalau kan sempurna banget lagi walaupun sudah berbentuk segalanya. Bila kadang kita ngedua belum. Misalkan punya si Dene 9 bulan. 9 bulan 9 hari. Ibu melahirkan doa. Sebelum melahirkan si Dene Kadang sar, itu bang. kan pendarahan. Pendarahan tuh berarti dibawa ke rumah sakit. Nah, tuh salah jurai lagi. Mati. Lagi. Lebih enak lah. Itu tahu deh. Pendarahan tadi apa? Pendarahan. Belum lawan anak lo kok. Dari haid itu kan ghairi sababin, tanpa sebab. Itu kan pendarahan apa sebab? Nah, berarti bukan dari haid. Alah. Dari apa? Dari tadang sar.